Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa dan sahabat yang istimewa, kali ini adalah video ke-37 akan membahas tentang kesetimbangan kimia, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Kesetimbangan kimia itu kita buatkan suatu peta konsep seperti ini. Kesetimbangan kimia itu bersifat kesetimbangan dinamis, artinya dapat terjadi pada kesetimbangan yang homogen maupun kesetimbangan heterogen. Kemudian kesetimbangan kimia dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu yang dapat mengakibatkan pergeseran kesetimbangan yang didasarkan pada asas Le Chatelier. Kemudian kesetimbangan kimia ini digunakan dalam industri. Gunanya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Reaksi-reaksi yang dilakukan di laboratorium pada umumnya berlangsung satu arah, tetapi ada juga reaksi yang dapat berlangsung dua arah atau dapat balik. Reaksi searah disebut juga reaksi irreversible. Reaksi dapat balik atau dapat berubah lagi menjadi zat-zat semula disebut reaksi reversible. Reaksi dapat balik yang terjadi dalam suatu sistem dan laju reaksi ke arah hasil atau sebaliknya sama disebut reaksi dalam keadaan setimbang atau reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan banyak terjadi pada reaksi-reaksi dalam wujud gas. Sistem yang termasuk reaksi kesetimbangan disebut sistem kesetimbangan. Perhatikan contohnya. Untuk contoh reaksi irreversible, reaksi yang berlangsung hanya satu arah, CaCO3 bereaksi dengan 2HCl menghasilkan CaCl2, CO2, dan H2O. Kemudian yang reversible, reaksi yang dapat balik, N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Anda perhatikan ini anak panahnya hanya satu arah ke kanan, artinya reaksi hanya berjalan ke kanan. Untuk yang reversible anak panahnya 2, artinya reaksi dapat berjalan ke kanan maupun ke kiri. Ya, ini disebut dengan reaksi reversible. Yang lebih lanjut nanti disebut dengan reaksi kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri reaksi dinamis, kesetimbangan dinamis. Ciri-ciri keadaan setimbang dinamis adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan, jadi ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah hasil reaksi dan ke arah bereaksi sama. Tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat diukur atau dilihat. Tetapi perubahan mikroskopis, perubahan tingkat partikel tetap berlangsung. Jadi secara makro tidak terlihat, tapi secara mikro reaksi terus berlangsung. Yang kelima, setiap komponen tetap ada, jadi tidak ada yang hilang, semua komponen masih ada. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Contohnya Anda perhatikan, reaksi timbangan yang di atas gas-gas, ini semuanya berwujud gas, anak panahnya 2. Kemudian reaksi timbangan yang terdiri atas ion-ion, Anda perhatikan wujudnya semuanya larutan. Yang contoh ketiga adalah reaksi yang terdiri atas zat yang berwujud cair, semuanya berwujud cair, anak panahnya 2. Ya, jadi reaksi kesetimbangan. Homogen artinya wujudnya sama. Terus kita lanjut. Kesetimbangan heterogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya terdiri atas zat-zat dengan wujud yang berbeda. Contohnya Anda perhatikan, reaksi kesetimbangan yang terjadi
atas zat cair, gas, dan larutan. Contohnya ini, CO2 gas bereaksi dengan H2O dalam wujud cair, menghasilkan H2CO3 yang berwujud larutan. Ya, reaksinya bolak-balik. Dan contoh lain, ini ada yang berwujud padat, ada yang berwujud gas, ada yang berwujud gas. Jadi wujudnya berbeda, keseimbangan heterogen. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada yang berwujud cair dan ada yang berwujud gas. Ya, kalau wujudnya sama, keseimbangan homogen. Kalau wujudnya berbeda, keseimbangan heterogen. Sekarang pergeseran keseimbangan. Henry Louis Le Chatelier, ahli kimia Prancis yang hidup pada tahun 1852 sampai 1911, mengemukakan suatu pernyataan mengenai perubahan yang terjadi pada sistem keseimbangan jika ada pengaruh dari luar. Pernyataan ini dikenal sebagai asas Le Chatelier yang berbunyi, jika suatu sistem keseimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Jadi ada 4 faktor yang dapat mengaruhi keseimbangan. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, keseimbangan akan bergerak ke kanan, artinya ke arah zat hasil. Jika konsentrasi reaksi diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke kiri, artinya ke arah reaksi itu sendiri. Kemudian yang B, pengaruh tekanan. Jika tekanan diperbesar, pengaruhnya sama dengan volume diperkecil, keseimbangan akan bergerak ke arah jumlah koefisiennya kecil. Jika tekanan diperkecil atau sama dengan volume diperbesar, keseimbangan akan bergerak ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Oke, kita lanjut. Sekarang ini pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ingat, endoterm itu yang deltanya berharga positif. Jika suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm yang deltanya negatif. Kemudian untuk memudahkan mengingat pengaruh konsentrasi, bisa kita ringkas seperti ini. Konsentrasi dibesar, keseimbangan bergeser ke arah lain gitu ya. Kalau yang diperbesar kiri, bergesernya ke kanan. Kalau kanan diperbesar, bergesernya ke kiri. Maksudnya begitu. Konsentrasi diperkecil, keseimbangan bergeser ke arah zat itu. Kalau yang diperkecil kiri, bergeser ke kiri. Kalau yang diperkecil kanan, bergeser ke kanan. Maksudnya itu ya. Terus sekarang pengaruh tekanan dan volume bisa disingkat begini. Kansar, Focil, Kocil. Artinya tekanan besar sama dengan volume kecil, bergesernya ke koefisien kecil. Kemudian kancil, fosar, kosar. Artinya kalau tekanan diperkecil sama dengan volume besar, bergesernya ke jumlah mol atau jumlah koefisien besar, kosar. Itu ya, untuk memudahkan mengingat. Kemudian pengaruh suhu bisa kita singkat NAS endo dan S exo. Artinya panas itu artinya suhu naik. Kalau suhu naik bergesernya ke endoterm. S itu dingin, berarti suhu turun bergesernya ke eksoterm. Ya, itu salah satu cara untuk memudahkan mengingat. Sekarang beberapa contoh Anda perhatikan. N2 bereaksi dengan H2 menghasilkan 2 NH3. Jika gas N2 ditambah, artinya konsentrasi N2 diperbesar, bergesernya ke kanan, berarti ke arah NH3. Jika N2 dikurangi, bergesernya juga ke arah N2, berarti bergeser ke kiri, gitu ya, yang tadi pengaruh konsentrasi. Kemudian pengaruh suhu, jika suhu diturunkan, berarti S-exo bergesernya ke eksoterm. Nah ini ke kanan, deltanya positif, berarti ke kanan reaksinya endo, kalau ke kiri berarti exo. Maka kalau diturunkan suhunya, bergesernya ke kiri, ke arah CO2. Itu ya. Terus jika suhu naik, berarti bergeser ke endo. Nasendo berarti ke kanan, ke arah zat hasil. Itu ya maksudnya. Oke, terus berikutnya N2 bereaksi dengan 32 menghasilkan 2 NH3. Pada reaksi di atas jika tekanan diperbesar, jadi kansar, focil, kocil. Tekanan diperbesar, bergesernya ke jumlah koefisien kecil, berarti bergeser ke kanan. Ini koefisiennya kiri 3 tambah 1 4, kanan 2. Jadi bergeser ke kanan ya, ke arah NH3. Itu ya, kalau diperkecil berarti bergeser ke jumlah koefisien besar, berarti ke kiri, ke arah N2 dan H2. Maksudnya gitu. Jika volume diperbesar, jadi kancil, fosar, kosar. Berarti volume besar bergeser ke jumlah
koefisien besar, berarti bergeser ke kanan. BCl3 dan Cl2. Jika volume diperkecil, ya bergeser ke jumlah koefisien kecil, berarti bergeser ke kiri, ke arah PCl5. Oke ya, jadi pahami ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah ini uji kompetensi, silahkan dikerjakan. Sekali lagi nanti kalau menemukan kesulitan bisa ditulis di kolom komentar, ya bisa ditanyakan. Nih ada 7 soal, silahkan dicoba dikerjakan. Tidak ada kesulitan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.